Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Desain Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini di Kali Gabus dan Jalan Raya Gabus. Video ini diambil pada hari Selasa tanggal 19 Agustus tahun 2025, tepatnya di sore hari. Jadi paginya di Kali Gabus habis hujan ya. Dan kita akan melihat kondisi permukaan air di Kali Gabus. Dan terlihat untuk permukaan air di Kali Gabus ini masih cukup normal ya, atau terbilang cukup normal. Dan terlihat untuk permukaan airnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tidak hujan ya, dikarenakan air dari area kali PJT ya, atau dari jalan irigasi. Dan terlihat juga untuk di area persimpangan sudah semakin lancar dan sudah tidak macet lagi. Nanti kita akan melihat sampai area jembatan SMP Negeri 2 Tambun Utara. Nah, terlihat ya untuk Jalan Raya Gabus atau area persimpangan ya, betulnya sudah semakin bersih dikarenakan sudah tersiram dengan air hujan. Jadi tanah-tanah yang masih menempel di area sisi persimpangan ini atau di Jalan Raya Gabus ini sudah semakin sedikit ya. Dan ini kondisi di area persimpangan yang mengarah ke Jalan Raya Sri Amur, yang ke kiri yang mengarah ke gerbang VGH 2. Jadi di sini terdapat 3 jalan. Total dari persimpangan ini adalah 7 jalan. Nah, ini yang dari jalan irigasi untuk kondisi kalinya ya. Jadi mengarah ke Kali Gabus. Dan di sini juga untuk jalan irigasi yang sudah dilebarkan, yaitu sekitar 0 sampai 2 meter. Dan untuk progres jembatan ujung dari Jalan Raya Gabus ini masih belum terlihat ya tanda-tanda pengerjaan. Mudah-mudahan bisa secepatnya dibuat jembatan agar lebih meminimalisir ya kemacetan-kemacetan ketika jam-jam sibuk ataupun ketika kendaraan sedang padat-padatnya. Dan terlihat juga untuk di sisi Jalan Raya Gabus sudah terisi tanah merah dari ujung ke ujung. Tinggal proses penanaman pohon ya, ataupun bunga-bunga di sepanjang Jalan Raya Gabus ini. Jadi sekali lagi, kondisi Kali Gabus ketika hujan deras ya, atau setelah hujan deras, airnya masih normal. Mudah-mudahan kondisi ini bisa terus membaik dan bisa meminimalisir luapan air ataupun banjir, dikarenakan air bisa langsung mengalir, tidak terhalang lagi oleh bangunan-bangunan liar, pondasi-pondasi beton, pohon, sampah, ataupun yang lainnya. Dan mudah-mudahan yang di pintu air ya bisa segera dilakukan pembongkaran dan diganti yang lebih besar. Dikarenakan kita bisa melihat di video-video sebelumnya, untuk pintu air handle-nya sudah tidak berfungsi, sudah berkarat ya. Nah, ini kita juga bisa melihat kondisi tanggul yang di sebelah kanan sudah semakin banyak tumbuh rumput-rumput liar di sepanjang tanggul yang sebelah kanan yang belum dilakukan pemasangan seatbelt. Mudah-mudahan di lain waktu ataupun di bulan-bulan berikutnya atau di tahun-tahun berikutnya ya, di sisi sebelahnya bisa dilanjut pemasangan seatbeltnya, sehingga
kiri dan kanannya terpasang seat belt dan bisa lebih rapi lagi. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar mengenai pengerukan kali gabus ya. Infonya untuk pengerukan kali gabus kembali akan dilakukan setelah beton kering maksimal atau setelah lebih dari 28 hari. Agar ketika dilalui atau dilewati alat berat ekskavator ya, tidak retak ataupun tidak amblas. Jadi infonya akan dilakukan pengurukan kembali untuk puing-puing yang masih terjatuh di sepanjang kali gabus ya, tepat di sisi sebelah kirinya. Dan infonya akan dibersihkan juga, akan dilakukan pengerukan kembali agar terlihat lebih rapi dan lebih tertata lagi. Dan di sini terdapat tugu golok, di mana untuk tugu goloknya sudah selesai proses penyemenannya ataupun pengecatannya, tinggal proses penamaan ya, atau papan nama di area bawahnya. Dan tadinya di area kali gabus ini yang mengarah ke SMP Negeri 2 Tambun Utara, kalinya sedikit berbelok ya, banyak belokan. Namun sekarang kondisinya kalinya sudah lebih lurus dan sudah tidak berbelok lagi. Jadi saat ini pemerintah Jawa Barat sedang gencar melakukan normalisasi kali, pelebaran jalan, pengaspalan jalan ataupun yang lainnya. Dan kita bisa melihat di video sebelumnya, contohnya yang di Kali Karangsatria ya, yang sedang dalam proses normalisasi, pengerukan endapan lumpur dan sedimentasi. Jadi kali difungsikan kembali yang setelah sekian lama ya, bertahun-tahun kalinya mengalami kedangkalan atau dangkal ya, dan mengecil, banyak sampah dan sudah banyak tumbuh pohon-pohon. Namun sekarang kondisinya sudah dilakukan pengerukan, dan sekarang kondisi kalinya sudah lebih lebar, air bisa langsung mengalir dari hulu ke hilir. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya, sudah banyak tumbuh tanaman-tanaman liar di area sekitaran yang mengarah ke gerbang tol gabus, lebih tepatnya lampu merah gerbang tol gabus. Mudah-mudahan bisa dilakukan pembersihan dikarenakan rumputnya semakin panjang dan semakin menjalar. Yang dikhawatirkan ketika rumput sudah semakin panjang dan semakin menjalar bisa sampai ke area tengah kali, maka bisa menyebabkan kali gabus ini menjadi dangkal dan tersumbat ya, dikarenakan terhalang oleh tanaman-tanaman liar seperti rumput dan lain-lain. Kita doakan terus semoga proses normalisasi kali gabus dan pelebaran jalan raya gabus ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, tidak ada halangan. Semoga para pekerjanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam bekerja, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala rezekinya. Dan mudah-mudahan kedepannya untuk di jalan raya gabus ini bisa ditambah lampu penerangan jalan, sehingga area-area yang belum terang atau masih gelap bisa lebih terang maksimal ya, dari ujung ke ujung, yaitu dari area persimpangan sampai area ujung ya, melebihi dari lampu merah gabus. Oke, segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.